Surat kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Roma pasal 12, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yang demikian dinyatakan dalam firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jikalau karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Kita memperhatikan ayat yang pertama yang akan menjadi nats kita pada pagi hari ini. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu rindu untuk mendengar firman-Nya, menyimpan dan mencoba melakukan dalam kehidupan nyata ini. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada suatu ketika dan suatu saat tentu di dalam kehidupan ini ada orang yang bertanya kepada kita. Mungkin saudara kita, mungkin teman kita, mungkin orang-orang di tetangga kita yang bertanya, kalau kita ini hari Minggu atau hari Sabtu pergi ke gereja, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ketika kita ke gereja? Saudara-saudara, tentu kita akan menjawab bahwa kita pergi ke gereja untuk berbakti. Tentu kita akan menjawab bahwa kita pergi ke gereja itu untuk beribadah,
untuk bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Lalu ditanyakan, jikalau kita ke sana, ke gereja untuk beribadah, untuk berbakti, apa yang kita lakukan di dalam gereja, atau apa saja yang ada dalam gereja. Mungkin kita akan mengatakan bahwa di gereja kita akan menyanyi bersama. Mungkin di situ kita akan mengatakan di gereja kita akan mengadakan kolekte bersama. Mungkin di gereja kita akan mendengar ya hiburan-hiburannya, kalau ada paduan suara, kalau ada nyanyi tunggal, kalau ada paduan suara anak, ya kita merasakan itu sebagai bagian dari ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Syukur-syukur saudara, orang mengatakan kalau yang khotbah pendetanya muda. Syukur-syukur kalau yang khotbah pendetanya cantik atau ganteng. Syukur-syukur saudara-saudara kalau pendetanya lucu. Jadi kita bersama-sama bisa dengar kebaktian sambil dengarkan dagelan. Lumayan, kolektanya ya sama. Ini yang terjadi. Tetapi kalau pendetanya yang khotbah itu kebetulan tua, lalu khotbahnya itu ngantui, ya itu nasib saudara. Kalau kita datang ke gereja, ini yang kita lihat seringkali. Syukur-syukur saudara-saudara, orang bilang khotbahnya itu jangan panjang-panjang, 1 jam selesai. Jadi kalau mau buka toko enggak sampai telat, kalau mau pergian ya enggak kesiangan. Ini yang seringkali menjadi harapan kita. Tapi kalau khotbahnya itu panjang sampai 1,5 jam, hampir 2 jam, itu biasanya jemaat sudah mulai bereaksi saudara. Yang pertama itu biasanya kalau 1,5 jam enggak amin-amin, itu biasanya jemaat itu kelihatan dari mimbar duduknya saudara. Sudah 1,5 jam belum amin-amin, biasanya duduknya geser ke kiri, ser gitu. Kok orang amin-amin, pindah kanan, ser gitu. Ndak amin-amin, ser gitu. 4 kali ser, belum amin-amin, maka biasanya jemaat mulai mengadakan aksi yang kedua, yaitu mengangkat tangan, lihat jam, ya jamnya didelok, turunkan, diangkat lagi. Lihat di bawah bisa saudara, tapi sengaja dinaikkan biar pendetanya weruh sekalian, ya, biar tahu sekalian. Pendetanya nekat saudara, khotbahnya tidak selesai. Lalu aksi yang ketiga apa? Lihat jam yang di dinding itu, lihat belakang. Wah, ya. Pendetanya nekat terus, saudara. Hampir 2 jam, akhirnya amin. Belum, saudara. Yang di belakang udah hampir 2 jam ndak amin-amin. Yang di belakang, yang di atas pojok mulai amin, amin, amin. Hukumnya sing khotbah kok situ yang amin, saudara. Nah, setelah 2 jam selesai, nah baru kemudian keluar, wah semua nyalami pendeta, wah pendeta khotbahnya luar biasa, pendeta khotbahnya luar biasa. Nah kemudian keluar mau ngambil sepeda motor atau mengambil mobil, temu temannya, piye khotbah? Makanya pendeta edian kok gitu. Ya. Pendeta khotbah kok hampir 2 jam loh. Ini khotbah apa orang ngerti, nek meh buka toko orang ngerti nek ngene lho. Iki pas prai kok ya tokone pas ngene ngono. Ora sengit nih delok ngene pendeta edian khotbah. Wah, malah ngedan-ngedan ke pendeta saudara ya. Ya, ini yang terjadi bukan? Seringkali kita ke gereja itu untuk apa? Lalu kalau ditanya, apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Apa itu berbakti? Kadang-kadang saudara-saudara, kita ini melakukan perkara yang berbeda. Apakah itu ibadah? Jelas di dalam Roma 12 ayat 1 yang kita renungkan sebagai nats itu, dikatakan bukan itu ibadah saudara. Mungkin bisa terjadi itu di dalam ibadah kita. Tetapi sebenarnya ibadah yang sesungguhnya, yang diharapkan oleh Tuhan, yang dinyatakan oleh hamba Tuhan,
Paulus pada jemaat di Roma itu, Paulus mengingatkan bahwa ibadah itu adalah orang-orang yang datang dan orang-orang itu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Itu ibadah. Dan di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1, di sana dikatakan bahwa hal yang harusnya kita lakukan jika kita ingin beribadah dengan benar, dikatakan yang pertama, saudaraku, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua, saudara-saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Dan yang ketiga, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti Paulus mengungkapkan dengan sangat jelas bahwa yang pertama, saudara, kalau kita datang dalam ibadah ini adalah kesediaan kita untuk mempersembahkan tubuh kita yang hidup. Saudara, tubuh yang hidup itu kapan? Tubuh yang hidup itu ya sekarang. Tubuh yang hidup itu ya sekarang ini, saudara. Jangan nanti, karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan besok, saudara. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Apalagi besoknya besok di Jawa Tengah, ya. Besok itu bisa besok, ya. Besok itu bisa sok panjang, bukan besok. Enggak, ini yang terjadi. Atau lusa atau kapan? Persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Itu kapan? Ya sekarang, saudara. Sebab sungguh-sungguh kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada saat mendatang. Jadi kalau kita mau berbakti pada Tuhan, ya sekarang. Kalau kita ini mau mempersembahkan pada Tuhan, ya sekarang. Persembahan dirimu, persembahkan dirimu sekarang. Kalau kita mau melayani Tuhan, saudara, ya sekarang. Jangan tunggu besok, ya Pak, nanti kalau saya sudah lulus. Jangan, saudara. Ya kalau lulus. Besok, Pak, kalau saya sudah kerja. Lah kapan kerjanya? Besok, Pak, kalau saya sudah mantu. Loh kapan mantunya? Besok, Pak, besok. Ya besok kalau saudara sempat. Dan perkara ini, saudara, yang diingatkan oleh Paulus, jangan nunggu besok. Sekarang ini, kalau saudara mau melayani. Kalau saudara mau ikut ambil bagian dalam pelayanan sekarang ini. Kalau saudara punya suara yang indah, saudara mau menyanyi, pengen ikut ambil bagian menyanyi. Sekarang ini, jangan tunggu besok, saudara. Kalau saudara punya keahlian bercerita, kalau cerita semuanya, yang datang semua terpesona. Ya cerita, anak-anak. Daud anak-anak orangnya tinggi besar, sedangkan Goliat kecil. Salah, saudara ya. Semua salah, Pak. Wah, bakat. Kenapa tidak melayani sekarang? Kenapa tidak menjadi guru sekolah minggu sekarang? Ini yang kadang-kadang saudara-saudara kita ini tidak melakukannya. Saudara ingin mempersembahkan, saudara ingin mengucap syukur sekarang, saat ini. Ketika kita ini hidup, saudara. Dan kehidupan ini adalah kehidupan juga di dalam roh kita, di dalam iman kita. Sebab saudara kalau kita bandingkan, kenapa kok Tuhan menginginkan hidup? Kenapa tidak mati? Sebab orang mati itu, saudara-saudara, itu kadang-kadang malah nampak lebih bernilai daripada orang yang hidup. Coba kalau Bapak Ibu pas penghiburan akan ada tutup peti, coba diperhatikan. Saya memperhatikan sebagai hamba Tuhan, orang yang mati itu, saudara, itu diberi pakaian yang indah-indah. Ya. Banyak yang dipakein jas, ya, walaupun setiap harinya tidak pernah pakai jas. Tapi ketika meninggal dipakai jas, kelihatan ganteng, saudara. Ya. Yang wanita juga roknya yang paling baik, saudara. Dan apa yang kita lihat di sini, semua wajahnya dirias, ya.
Yang laki juga diberi supaya kelihatan ganteng, yang perempuan juga cantik, semuanya. Saya belum pernah menemukan orang yang meninggal dunia itu tidak dikasih baju, ya, ngeligo, telanjang dada, enggak pernah, ya. Enggak pernah saya lihat orang yang meninggal itu mukanya dicoreng-coreng hitam gitu. Enggak pernah, atau digambari pakai merah kayak badut-badutan, enggak pernah, ya. Selalu rapi, selalu baik, selalu, dan jasnya juga saya belum pernah melihat ada orang yang meninggal pakai jas Dracula begitu terus dikasih taring 2, belum pernah, saudara. Semuanya indah, baik. Itu, ya, dan juga gimana? Kenangan-kenangan indah disampaikan loh. Yang nyambut pada waktu itu, sambutannya baik semua, saudara. Kalau masa hidupnya orang yang meninggal itu tukang utang, maka yang menyambut saudara-saudara, saya bersyukur bahwa Bapak ini meninggal sebagai orang yang sabar, gitu. Di belakangnya nek bayar utang sabar, gitu. Ini yang terjadi tuh. Kalau yang meninggal galak, itu sambutannya apa? Orangnya waktu hidup tegas, ya. Kalau waktu hidupnya medit, sambutannya gimana? Orangnya ini sangat hemat, saudara, ya. Kalau orangnya yang meninggal ini, makannya rakus, ya. Orang Jawa bilang mangas. Ini kalau meninggal sambutannya gimana? Ini bapak yang meninggal adalah seorang bapak yang tidak tega melihat makanan tidak dimakan, tidak tega melihat makanan tersisa, dihabiskan. Ini bapak ini orangnya baik. Neng buri mangas, bragas, ya. Ini yang terjadi. Tapi di depannya sambutannya baik. Lalu bagaimana dengan orang hidup? Kalau dibandingkan dengan orang hidup, kalau ukurannya pakaian, banyak kita ini yang berpakaian asal-asalan aja, kelomprot-kelomprot, sak penake. Kadang-kadang juga dari pagi sampai sore, sampai pagi lagi dasteran terus. Ada yang juga pakai sarungan terus. Kadang bandingkan dengan orang mati, kita kalah, saudara. Juga bagaimana kenangan orang lain terhadap kita. Apa semua baik? Mungkin orang lain ngomong, kayak tukang ngapusi, janji jam semene, janji jam 5, jam 6 lagi teko. Dia itu apa? Naik utang orang bayar-bayar. Isinya cuma kenangan jelek semua, saudara. Berarti kalau dibandingkan dengan orang mati, kita ini kalah. Tetapi apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan di sini? Dikatakan oleh hamba Tuhan di sini bahwa aku mau engkau ini mempersembahkan tubuhmu yang hidup sekarang ini, saudara. Karena orang mati tidak bisa apa-apa. Saya ingat, saudara, di desa tentunya, mungkin Bapak Ibu yang dari daerah desa mungkin tahu, di Wonosobo, saudara, itu dulu waktu kecil, saya tidak tahu siapa yang ngajari. Itu kalau ada orang mati, saudara, itu kita ini anak-anak itu mesti kecil-kecil, saya ingat, itu berdiri sambil ngetutke. Itu terus ngatakan gini, elo, wong mati ora obah, nek obah medeni bocah. Elo, wong mati ora obah, nek obah medeni bocah. Ya, artinya mungkin Bapak Ibu yang dari Jakarta, artinya elo itu apa ya bahasa Indonesianya? Yang nggak tahu ya, elo orang meninggal tidak bergerak gitu. Kalau bergerak menakutkan anak-anak gitu ya. Nah itu kita lakukan secara tidak mikir entah yang meninggal marah apa tidak. Pokoknya kita ngetut ke laelo nek wong mati ora obah. Nah memang saudara, kalau Paulus mengatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu yang hidup, itu artinya ya sekarang ini. Jangan ketika kita ndak obah, saudara. Ya ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak melakukan apa-apa dan sampai di tempatnya itu. Cobalah kita bersikap sebagai orang percaya yang hidup. Kalau kita mengalami masalah penderitaan, kalau kita mengalami kesedihan, kepedihan dengan Tuhan mengambil suami atau istri kita atau keluarga kita,
Mari kita bersama-sama berdoa sebagai orang yang beriman. Sebagai orang yang memiliki iman yang hidup, saudara. Jangan kita ini doanya lalu, kita ini guling-kuming. Terus kita ini bilang, oh Tuhan, kenapa engkau renggut suamiku? Kenapa engkau renggut istriku dari sampingku? Kenapa engkau cabik hatiku? Kenapa engkau tega melakukannya? Kenapa engkau hempaskan hidupku? Oh Tuhan, engkau begitu jahat. Kalau engkau mengasihi aku, hidupkanlah suamiku lagi. Hidupkanlah istriku lagi. Wah, kita doa begitu. Lalu suami kita, istri kita bangun lagi dari dalam peti itu duduk. Ya. Loh, ya mah, pah, aku balik. Loh, kok balik? Lah doamu kuwi sing marahi gitu. Lah doanya suruh jangan hempaskan, jangan ini. Saudara, kadang-kadang ya doa. Siapa sih orang yang enggak susah? Tentu. Siapa sih orang yang enggak menderita? Tentu. Siapa orang yang enggak pedih kehilangan orang yang dikasihi? Tentu. Saudara menangis? Tentu. Tetapi saudara, menangislah dalam iman yang hidup. Menangislah dengan satu keyakinan bahwa Tuhan lah yang memanggil dia. Tuhanlah yang menyediakan baginya tempat. Tuhanlah yang memberikan kepada kita panggilan untuk kembali ke rumah Bapa yang di sorga. Biarlah kita menangis dengan iman yang hidup, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tentu memberikan yang paling baik di tengah-tengah ketidakbaikan yang kita alami itu. Ini yang pertama, saudara. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua diingatkan oleh Paulus pada jemaat Roma dan pada setiap kita. Jikalau engkau mau beribadah dengan baik, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Saudara, kudus di sini tidak berarti kita ini anti kuman, tidak berarti kita ini steril, tidak ada hal-hal yang menyentuh kita, bukan. Tetapi persembahkanlah tubuhmu yang kudus itu mengarah kepada segala aspek yang ada di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita, saudara. Apakah kita ini berpikir perkara yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan? Dalam Roma diingatkan tadi bahwa kamu jangan memikir hal-hal yang berlebih. Pikirkanlah yang sederhana. Pikirkanlah yang sesuai dengan kita. Kita tidak usah mikir yang macam-macam. Dan itu bisa diterjemahkan juga dalam pemikiran kita yang tidak baik. Kita seringkali memikirkan menjadi pemikiran yang penuh dengan iri hati. Pemikiran yang penuh dengan dengki. Pemikiran yang penuh dengan dendam. Kenapa, saudara? Kita harus melakukan itu. Kalau kita melihat teman kita punya rumah yang bagus, ya kita bersyukur dan mensyukuri. Wah, saya bisa nunut di situ enak. Jangan kita lalu iri, saudara. Wah, rumah opo bangun rumah kok ngono. Mau delok nek ora 5 tahun ambruk delok. Lho kok malah kita nyepatani, saudara. Apa ndak benar? Apa itu benar? Ndak benar, saudara. Kadang-kadang kedengkian kita, dendam kita pada orang. Pokoknya saya ndak akan mau memaafkan. Nek urung nyembah saya belum batuknya geduk ke lantai 5 kali. Jangan harap. Oh saudara, kenapa kita memelihara itu? Itulah yang Tuhan katakan, jangan saudaraku. Engkau harus hidup kudus. Engkau harus hidup untuk membuang pikiranmu yang tidak benar. Juga di dalam perkataan, saudara. Tuhan mengingatkan kita, jadilah anak Tuhan yang datang dalam ibadah dengan kekudusan. Dalam perkataan, kita seringkali nyelekit, saudara. Ada orang ibu yang nyelekit, kalau ngomong nyelekit, centang-centing. Ya. Terus kemudian ibunya ini diomong, ibu, nek ngomong mbok ojo nyelekit. Ibunya ini ngomong, ya terserah, aku yang ngene, orang gelem ya wis. Lah pokoknya ngene. Loh iya, aku nek wis ngomong sudah selesai bicara, itu saya sudah ndak ada apa-apa, sudah los, lego. Lah ya ibunya yang lego, sing nrimo kata-katanya itu yang sakit hati.
Ini yang dikatakan. Ini seringkali saudara kita melihat kata-kata itu. Kenapa kita tidak memberikan kata-kata yang baik? Kenapa kita tidak memberikan pujian pada orang yang sudah melakukan yang baik? Kenapa? Kadang-kadang saudara dosa perbuatan saudara. Dosa perbuatan, perjinahan. Ini seringkali terjadi di dalam hidup. Kenapa saudara? Saya seringkali mengatakan bahwa dosa-dosa itu banyak orang bisa tidak tahu saudara. Tetapi ada perkara yang saudara tahu persis, bahwa saudara tahu, dan yang jelas Tuhan tahu. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan sebagaimana yang diingatkan Paulus. Datang dengan tubuh yang kudus. Tentu kita belum bisa sempurna, iya. Mungkin kita belum bisa sesempurna yang diharapkan firman Tuhan, iya. Tapi kita harus berusaha untuk benar-benar hidup dalam kekudusan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, jikalau saudara mau beribadah dengan sejati, persembahkanlah tubuhmu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang, saya ingin mengajak melihat beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama, ada tokoh Alkitab yang bernama Henokh. Jikalau Bapak Ibu saudara-saudari memperhatikan firman Tuhan, mempelajarinya, maka Henokh ini adalah seorang percaya yang diangkat langsung oleh Tuhan ke surga. Lalu kita melihat orang yang bernama Musa. Musa dikatakan memiliki wajah yang berseri karena kemuliaan Tuhan melingkupi diri Musa. Kita melihat Daud, dia mempunyai puisi-puisi, syair, pujian yang luar biasa. 150 kitab Mazmur, sebagian besar adalah milik Daud. Luar biasa. Kita mengenal Salomo, seorang yang sangat dikasih Tuhan, dan Salomo melihat kemuliaan Tuhan. Ini orang-orang hebat, saudara. Tetapi dari orang-orang hebat dalam Alkitab ini, kita melihat pernyataan Tuhan atas diri Henokh. Siapa Henokh di mata Tuhan? Adalah orang yang menjadi sahabat Tuhan. Tuhan menyatakan itu dalam firman-Nya. Siapa Musa? Tuhan mengatakan Musa adalah orang yang paling memiliki hati yang lembut. Hati Musa itu sangat lembut. Ini Tuhan yang bilang. Lalu Salomo, saudara. Salomo dikatakan adalah anak kesayanganku yang disayang oleh Tuhan. Tuhan mengatakan itu. Tapi yang keempat Daud, saudara. Tuhan mengatakan dalam 1 Samuel 13 ayat 13. Daud adalah orang yang berkenan di hatiku. Sekarang, dari 4 tokoh ini, Tuhan mengatakan Daud adalah seorang yang berkenan di hatiku. Apa itu berkenan, saudara? Antara lain dalam berkenan adalah kasih. Daud sangat mengasihi Tuhan. Dan Daud selalu hidup bersama Tuhan. Daud selalu dengar-dengaran firman Tuhan. Daud selalu menyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Daud selalu mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan ketika dia mengembalakan kambing dombanya, ketika dia berada di dalam kesunyian, dia selalu memperhatikan firman Tuhan. Dia selalu datang dalam ibadah-ibadah. Dia selalu ada bersama Tuhan. Dia ada dalam pemahaman Alkitab. Dia ada di sana, saudara. Itu Daud, saudara. Dia mengasihi Tuhan. Waktunya banyak diberikan untuk Tuhan. Nah saudara, kadang kita ini juga mengasihi Tuhan. Tetapi kadang waktunya kita ini yang ngatur gitu. Kalau kita datang ke gereja, itu dalam liturgi itu jelas. Liturgi itu merupakan tanya jawab atau sahut menyaut antara Tuhan dengan kita. Ya, kita mulai votum, itu pengakuan pertolongan pada kita adalah dalam nama, itu pengakuan kita.
Lalu Tuhan berikan salamnya, salam berkat buat saudara. Lalu kita menyambut, amin, amin Tuhan, kita menyambut. Lalu di sana kita nyambut lagi dengan pujian. Lalu doa pengakuan kita, penyesalan kita, berita anugerah, Tuhan memberi jawaban kepada kita. Jadi di dalam kebaktian, liturgi itu diatur untuk kita ini bersekutu dengan Tuhan, saling bertanya jawab, saling memberikan kekuatan. Ini yang terjadi, saudara. Ibadah kita itu demikian. Oleh sebab itu, saudara, ibadah ini adalah tempat pertemuan antara kita dengan Tuhan. Antara lain, bukan satu-satunya, saudara. Di dalam doa kita juga bertemu dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam kita berkumpul dan berkasih-kasihan dengan Tuhan, seringkali kita ini tidak tahan kalau kelamanan, saudara. Kalau pendetanya tadi 1 jam belum amin, sudah hampir 2 jam belum amin, ya biasanya mulai aksi-aksinya itu muncul, saudara ya. Yang pertama duduknya ya sudah mulai sarser tadi ya, ser kiri, ser kanan ya. Ini sudah yang terjadi, saudara. Lalu gimana dalam kehidupan ini? Kita kadang-kadang tidak melakukan hal yang baik, saudara. Dan ini yang seringkali terjadi, bukan? Lalu yang diingatkan juga dalam berkenan itu apa? Di dalam berkenan, saudara-saudara, itu kita ini seringkali juga menampakkan perkara yang berbeda. Seringkali kita ini harusnya menjadi pembela. Ketika Daud di medan perang, itu orang Filistin yang bernama Goliat itu berseru, "Wah, orang Israel, mana Allahmu yang hidup?" Ngenyek, saudara, menghina Allah Israel. Dan ketika itu Daud mengatakan maju perang. Sekarang mungkin kita tidak berani maju perang seperti Daud membela nama Tuhan. Tetapi berani tidak kita membela nama Tuhan di dalam bentuk pelayanan. Misalnya kita membela nama Tuhan untuk sekolah Bentara Wacana. Di sana dikatakan sekolah Kristen Bentara Wacana. Nama Tuhan dipertaruhkan di sana. Nama Tuhan ada di sana. Apa kita menjadi pembela-pembelanya? Ketika orang bilang, wah apa BW, gurune galak-galak, kita malah ikut-ikut. Ayo, aku yang ndelok kayak gurune kayak jelek kayak ngono. Opone kayak ngono. Wih, wong nek ndelok ngono kuwi ndelok kayak klelat-klelet. Aku nek ndelok ya sengit aku. Saudaraku, kalau saudara ndak senang, seharusnya saudara hanya menjadi pendoa. Karena nama Kristus yang dipertaruhkan di sana. Nama Tuhan yang dipertaruhkan di sana. Kalau kita nggak berani untuk membelanya, paling tidak kita menjadi pendukung doanya. Paling tidak kita ikut mendoakannya. Supaya semua berjalan baik. Karena pelayanan itu dilakukan. Sekarang, kalau kita perhatikan kenapa sih Daud berkenan. Dia itu seorang yang taat akan Taurat. Pada zaman Daud itu. Sedangkan Taurat itu berisi tuntutan-tuntutan, saudara. Pada waktu zaman Taurat, itu siapa yang tidak melakukan Taurat, dia tidak selamat, saudara. Berarti dituntut oleh Tuhan. Memang zaman kita perjanjian baru, kita lebih enak. Siapa yang percaya Tuhan Yesus akan selamat. Tapi pada zaman itu, orang harus ikut Taurat. Dan siapa Daud? Daud adalah orang yang taat akan Taurat. Dia hidup sehari lepas sehari dalam Taurat. Dan saudara, tentu kita melihat apa itu tidak abot untuk hidup Daud. Memang berat, saudara. Memang berat. Tetapi saudaraku, jikalau ada kasih di sana, perkara yang ada itu bukan beban. Perkara yang ada itu bukan tugas. Perkara yang ada itu bukan suatu yang menjadikan kita berat. Tapi karena cinta, tidak ada perkara yang berat. Mungkin saudara bisa tanya ibu-ibu atau ibu-ibu bisa merenungkan sendiri. Kalau ibu-ibu bangun pagi, bangunkan anak, bangunkan suami, ibu-ibu nyuci piring, ibu-ibu nyuci pakaian, apa enggak berat? Ya berat.
Tetapi kalau di sana ada kasih, maka pekerjaan itu menjadi ringan, bukan? Ini yang dilakukan oleh Daud. Sehingga Daud mengatakan bahwa saya tidak pernah merasa berat. Saudara, kadang-kadang kita ini berpikir bahwa kalau kita masuk surga, Tuhan akan untung. Saudara, Tuhan tidak pernah untung untuk saudara masuk surga atau enggak. Tapi Tuhan rindu saudara masuk surga. Kalau Tuhan itu jual real estate, Tuhan itu jual tanah perumahan di surga. Lah kalau saudara enggak masuk, enggak beli, ya rugi Tuhan. Tapi Tuhan tidak. Surga yang disiapkan untuk kita itu adalah surga yang gratis. Dan Tuhan mengharapkan kita ini ada di sana. Tuhan merindukan kita itu ada di sana. Dan saudara tidak perlu membayar. Saudara, Tuhan tidak minta sumbangan dari saudara. Tuhan memberi berkat pada saudara. 100% berkat dari Tuhan. Terus Tuhan bilang, tapi balik ke yang 10% itu punya saya. Buat kamu 90%. Oh saudara, ada kita yang tidak memberikan. Sudah 90% kita miliki, yang 10%. Wah, diembat sekalian. Ya, ada yang kita tidak memberikan dengan alasan, Pak, saya tidak cukup. 90%, 100% saya tidak cukup kok. 90%. Saudara, Tuhan justru memberikan tantangan di sini. Jikalau saudara berani memberikan persembahan persepuluhan saudara, ujilah Tuhan. Maka saudara akan melihat berkat yang luar biasa. Ini yang seringkali kita bolak-balik. Wong 100% tidak cukup, Pak. Apalagi 90%. Saya seringkali mengatakan, ya gimana? Coba Pak, kalau gaji saya 100.000. 100.000, 10%, 10.000. Lah 10.000 jadi uangnya tinggal 90.000. Uang 100.000 aja tidak cukup buat makan. Lah kok 90.000 bisa cukup? Oh saudara, jangan mengukur Tuhan demikian. Jangan-jangan saudara pada waktu saudara punya 90.000, tiap hari di gereja ada beatstone terus gitu. Jadi makan bareng bersama di gereja. Wah, jadi ngirit saudara. Mungkin demikian. Mungkin selama 90.000 yang kita miliki, yang kita jagakan buat anak sakit, anaknya sehat-sehat semua. Itu perkara yang kita harus berani uji di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan perkara itu. Oleh sebab itu saudara, Tuhan mengingatkan kita melalui hambanya Paulus pada jemaat Roma dan pada kita. Saudaraku, jikalau kita mau sungguh beribadah kepada Tuhan, jikalau kita sungguh mau beribadah kepadanya, mari saudara, kita mencoba untuk mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Maka sukacita yang Tuhan janjikan itu, maka sukacita surgawi yang Tuhan janjikan itu, sudah siap buat saudara dan saya. Berkat yang dari Tuhan, sudah Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Dan kita bisa menerima itu semua dalam sukacitanya. Amin.